Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Monia Putri Maharani dari Presensi 31. Saya akan mempresentasikan materi mengenai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kerajaan ini berdiri dan berkembang menjadi kekuatan besar yang memberikan dampak besar bagi sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara sebelum digantikan oleh Demak yang bercorak Islam. Majapahit berdiri selama 234 tahun, mulai dari tahun 1293 Masehi sampai 1527 Masehi, dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit bukan hanya terkenal karena kekuasaannya, tetapi juga karena budaya, pengaruh politik, dan kerjasama perdagangan yang luas, terutama di kawasan Asia Tenggara. Sejarah berdirinya Majapahit dimulai pada abad ke-13 Masehi, ketika kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya setelah melalui serangkaian peristiwa yang mengarah pada pembentukan kerajaan yang berpengaruh ini. Dalam presentasi ini, kita akan menggali lebih dalam tentang latar belakang berdirinya Majapahit, tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perkembangannya, serta pencapaian-pencapaian yang membuat Majapahit dikenal sebagai kekuatan besar di Nusantara. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa sumber-sumber sejarah yang ada untuk lebih memahami perjalanan Majapahit. Sumber sejarah yang dapat menjadi acuan mengenai berdiri dan berkembangnya Kerajaan Majapahit yaitu yang pertama ada Prasasti Butak pada tahun 1294 yang berisi peristiwa-peristiwa keruntuhan Kerajaan Singosari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan. Yang kedua ada Prasasti Kudadu yang berisi kisah pertempuran pasukan Raden Wijaya melawan pasukan Kediri. Yang ketiga ada Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama. Kedua kidung ini menceritakan tentang Raden Wijaya ketika menghadapi musuh dari Kediri dan tahun-tahun awal perkembangan Majapahit. Yang keempat ada Kitab Pararaton yang menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Singosari dan Majapahit. Dan yang terakhir ada Kitab Negara Kertagama yang menceritakan tentang perjalanan Hayam Wuruk ke Jawa Timur. Selain sumber-sumber tersebut, sumber yang tidak kalah penting menerangkan keberadaan kerajaan Majapahit adalah sumber yang berasal dari berita asing, seperti Cina, India, dan Arab. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan kejatuhan Kerajaan Singosari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati gelang-gelang bernama Jayakatwang berniat menyerang Kerajaan Singosari. Saat itu Kerajaan Singosari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara menyelamatkan diri dengan menyeberangi Selat Madura dan meminta bantuan Bupati Sumeneb, Arya Wiraraja. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309 Masehi. Masa awal Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara hingga tahun 1328 Masehi. Pada masa Jayanegara, banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti, karena sempat berhasil menduduki istana sepeninggal Jayanegara. Kuti merupakan seorang Dharma Putra yang merupakan pejabat kerajaan yang bertugas mempertahankan kelangsungan Kerajaan Majapahit. Keadaan yang gawat membuat Raja Jayanegara terpaksa menyingkir ke desa Badender. Raja dikawal oleh pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh perwira bernama Gajah Mada. Dan di bawah pimpinan Gajah Mada, pemberontakan Kuti berhasil ditumpas. Setelah aman, Jayanegara kembali ke kerajaan. Pada masa ini juga terjadi peristiwa Patanca,
yaitu musibah yang mengejutkan terjadi pada tahun 1328 Masehi. Jayanegara dibunuh oleh Tanca atau seorang tabib kerajaan, yang kemudian Tanca dibunuh oleh Gajah Mada. Setelah Jayanegara wafat, ia digantikan oleh Bre Kahuripan dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani yang merupakan adik tiri Jayanegara dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan dan 2 tahun kemudian diangkat menjadi Patih Kediri. Pada saat upacara pelantikan, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa atau Tan Amukti Palapa, yang menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan hidup bermewah-mewah sebelum Nusantara disatukan di bawah kerajaan Majapahit. Tribuana Tunggadewi kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan dan kebesarannya. Wilayah kekuasaannya hampir seluas negara Indonesia sekarang. Pengaruh Majapahit juga sampai ke negeri seberang, dari Semenanjung Malaya, Tamasik, hingga sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa ini terjadi peristiwa Bubat atau Perang Bubat, yaitu peristiwa perselisihan antara Gajah Mada dan Raja Pajajaran sehingga memicu adanya pertempuran yang menyebabkan terbunuhnya Raja Pajajaran dan putrinya Dyah Pitaloka. Dari peristiwa tersebut, politik Gajah Mada mengalami kegagalan. Masa kemunduran Majapahit. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh Dyah Kusumawardhani, yaitu putri dari Hayam Wuruk dan didampingi oleh suaminya Wikramawardhana. Pengangkatan Dyah Kusumawardhani tersebut memicu terjadinya perang Parakrek atau perang saudara karena anak Hayam Wuruk dari istri selirnya atau Bre Wirabumi menuntut tahta kerajaan Majapahit. Kondisi tersebut menyebabkan keruntuhan Majapahit yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak adanya pembentukan kader kepemimpinan karena selama berkuasa, Gajah Mada tidak memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk tampil ke depan. Banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri dan menjadi negara bebas setelah Majapahit mengalami kekacauan, masuk dan berkembangnya agama Islam di Jawa Timur yang menyebabkan kekuatan dari masyarakat tidak mendukung pemerintahan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha, dan kemunduran di bidang perdagangan karena Majapahit sudah tidak mampu melindungi pusat-pusat perdagangan. Sepeninggal Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya, Ratu Suhita. Karena Ratu Suhita tidak memiliki putra mahkota, ia kemudian digantikan oleh adiknya Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu, Majapahit silih berganti dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya VII. Saat itu, Majapahit mengalami krisis ekonomi dan perseteruan politik. Ditambah lagi dengan berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, yaitu putra dari Brawijaya V. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, kehidupan sosial. Sebagian besar masyarakat kerajaan Majapahit beragama Hindu. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, kehidupan sosial. Sebagian besar masyarakat kerajaan Majapahit beragama Hindu. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Majapahit cukup baik. Pemerintah sangat memperhatikan kepentingan rakyat, keamanan terjamin, dan hukum dijalankan dengan tidak pandang bulu atau siapapun yang bersalah akan tetap dihukum. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris dan maritim. Sebagai kerajaan agraris, Majapahit terlihat dari letaknya yang berada di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai. Sebagai kerajaan maritim, Majapahit terlihat dari angkatan lautnya yang menanamkan pengaruhnya di seluruh Nusantara. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit menitik beratkan pada bidang pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Yang ketiga, kehidupan budaya. Kebudayaan pada zaman kerajaan Majapahit berkembang dengan pesat, baik sastra maupun bangunan. Beberapa peninggalan bangunan kerajaan Majapahit antara lain
Ada Candi Panataran di Blitar, Candi Sumberjati di Blitar, Candi Srenggopara di Kapopongan, Candi Jabung di Krasakan, Candi Surawana di Kediri, Candi Pari dekat Porong, dan Candi Waringin Lawang di Trowulan. Adapun hasil sastra pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu yang pertama sastra zaman Kerajaan Majapahit awal, berupa Kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca, Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, Kitab Pararaton yang tidak diketahui pengarangnya, dan Kitab Kunjara Karna yang juga tidak diketahui pengarangnya. Yang kedua, ada sastra zaman Kerajaan Majapahit akhir, berupa Kitab Sundayana, Kitab Sorandaka, Kitab Ronggalawe, Kitab Usana Jawa, dan Kitab Usana Bali. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang Kerajaan Majapahit dan peranannya yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.